keluar semua, akhirnya keluar semua. Bagus untuk bagus, kita. Tapi buat seorang Kemal satu pesawat komedi itu booming. Kebetulan di kampus itu lagi ujian monolog teater, jadi pas banget. Jadi gua itu diajak collab sama Mas Anang Hermansyah. Jujur aja gua kaget sih, karena kan pas gua diajak collab itu gimana ya ngomongnya, soalnya tuh The Hermansyah ini, keluarga Mas Anang ini bukan keluarga yang deket sama gua gitu. Mas Anang itu di luar circle gua gitu. Gua juga ketemu Mas Anang itu beberapa kali doang sih, waktu gua pernah dapet slot ngisi stand up comedy di Idol gitu. Di situ pun ngobrol-ngobrol juga sama Mas Anang itu nggak lama lah. Jadi emang bener-bener sama sekali blas nggak kenal Mas Anang gitu. Tiba-tiba timnya Mas Anang, karena sekarang kan Mas Anang kayak bikin semacam podcast gitu lah ya, maksudnya ya kayak Om Deddy gitu lah ya. Jadi kaget diajak collab tiba-tiba, karena gue emang nggak pernah kenal ngobrol personal, nggak pernah one on one ngobrol yang bener gitu sama Mas Anang. Jadi gue shock, ternyata gue diundang sama dia dan bahas-bahas tentang stand up comedy. Ternyata pas diundang gue juga berkesempatan untuk interview Mas Anang Hermansyah gitu ya, karena ada beberapa, ya nggak mungkin lah lu collab sama Mas Anang, seorang Mas Anang Hermansyah gitu, tapi lu nggak interview beliau gitu. Jadi gue ya udah minta izin interview beliau, karena memang beberapa vlog gue akhir-akhir ini juga interview orang, walaupun nggak panjang, tapi gue coba mau mulai mengulik kalau misalkan gue ada collab sama siapa, beberapa pertanyaan yang penting-penting aja, karena gue yakin pasti kalau pertanyaan yang panjang-panjang itu udah sering dibahas sama orang lain lah, YouTubers lain gitu. YouTubers kan sekarang konsepnya rata-rata interview orang semua gitu, dan viewersnya selalu banyak tergantung bintang tamunya siapa. Jadi gue nggak mau interview orang kayak gitu, kayak yang YouTubers lakukan kebanyakan sekarang. Jadi gue paling cuma nanya beberapa pertanyaan penting aja biar cepet aja gitu. Jadi gue interview Mas Anang dan gue bilang ke Mas Anang bahwa Mas Anang itu kan, ya siapa lah nggak kenal Mas Anang Hermansyah gitu, anaknya nikah sama Atta Halilintar gitu, dia punya menantu Atta Halilintar. Percintaannya Mas Anang itu kita semua tahu gitu, berita nasional lah. Mas Anang Hermansyah, apa yang Mas Anang lakukan, apa yang terjadi sama keluarganya selalu jadi berita nasional. Jadi nggak mungkin nggak kenal Mas Anang Hermansyah, dan nggak mungkin Mas Anang Hermansyah itu tidak punya uang, pasti uangnya banyak banget. Makanya gue nanya ke Mas Anang, Mas Anang, kenapa lo masih butuh bikin akun YouTube? Kan lo bisnisnya udah banyak, udah sukses banget, kenapa lo bikin YouTube? Gue nanya itu ke Mas Anang, dan Mas Anang jawabnya kayak gini. Mas Anang yes. Kan sebenarnya ini hitungannya udah sukses lah, orang sukses lah di Indonesia, buat produser, komposer, apalagi sih musisi, juri Idol, ibaratnya sempat jadi politikus juga. Yes. Nah, kenapa tiba-tiba tuh Mas Anang bikin channel YouTube nih? Apalagi yang kurang gitu Mas Anang? Bukan, aku bikin channel YouTube tidak lain adalah gini, aku ngomong sama Kemal jujur aja ya. Iya. Hidup kita sebagai seorang artis, bagian dari entertainment bisnis, dari dulu awal aku memang ada di publik, bahwa aku hidup gara-gara dia. Oke. Aku punya akhirnya aku punya punya rules dalam hidupku dan keluargaku. Ya udah, kita hidup besar sampai seperti ini gara-gara semua orang yang suka dan nggak suka dengan kita. Oke. Apalagi udahlah, kita share yuk dengan baik apa yang kita kerjakan, yang baik pasti kita kasihkan ke teman-teman. Kalau mereka mau ikut, alhamdulillah, tidak, ya ini menjadi sebuah ilmu aja buat mereka. Oke, jadi memang akhirnya banyak juga teman-teman artis, teman-temanku yang seumuran aku maupun ada satu level itu artinya satu umur di bawahku ya, satu tingkat di umur di bawahku. Juga ada yang ngomong, Mas Anang terlalu terbuka loh, segala kehidupan pribadi udah terbuka. Aku yang milik publik dari awal. Mulai aku punya anak, mulai aku nikah punya anak, nggak ada yang aku tutupin. Terus mau apa lagi? Iya, mau konflik apapun Mas Anang itu semua udah ke-share semua. Udah ada. Terus
Ya mau apa lagi ya? Ya udahlah, kalau aku mau bikin kayak YouTube, akhirnya bahwa ini bagian jadi profesiku juga, bagian ini juga mendapatkan duitku yang halal buat keluarga, dan ini Iya. juga ada ilmu buat orang lain. Hmm. Ya udah, aku lakuin aja. Apalagi bagi ilmu pahalanya nggak putus-putus Mas Anang. Ini ini ilmu yang lain lagi. Kemal itu benar. Jadi kayak banyak, kayak kemarin kita punya bantuin di Mojokerto bangunin rumah orang. Oke. Terus kita bantu beberapa permasalahan di daerah-daerah pelosok. Itu kita datang. Ya apa ya? Ini udah jadi hal yang Ya udah pasti step by stepnya lah harus ya. dilakukan. Iya, Kayaknya mau kalau nggak mau. kita public figure, kayak Kemal juga pun public Iya. figure, kamu terus memberikan, mendengungkan kebaikan, Oke. itu bukan sombong, bukan Iya. terus ingin ditunjukkan, bukan. Banyak orang yang ngomong, aku ketemu sahabat-sahabatku ya yang kritis-kritis. Nang, yang lu lakukan begitu bukan masalah kamu sombong, bukan ingin kamu juga, oh Anang berbuat begini ingin ditunjukkan, bukan. Tapi aku ingin mengajak, ayo kalau kita mampu doing something. Oke. Hanya itu cita-citanya yang murni, bahwa Tujuannya ya. aku ingin menunjukkan, ya udah kamu punya apa, udah lakuin lah buat tetanggamu deh. Atau kalau kamu nggak bisa yang jauh-jauh, ya udah tetanggamu deh. Itu yang ingin disampaikan sebetulnya. Dan memang Baik, ya. kembali kepada pikiran masing-masing. Aku senang tadi Kemal ngomong bahwa kita udah harus menjadi masyarakat yang maju, masyarakat yang mau terbuka pikiran, Open mind ya. open mind dan tidak negative thinking. Bahwa itulah yang aku bilang, ini akan, hidup kita akan lebih damai kalau semua dilihat dengan view yang positif terhadap semua gerak yang akan dilakukan oleh seseorang. Iya. Kalau kita yang mencari celah buruknya, ya memang pasti ketemu aja. Ya pasti ketemu. Pasti ketemu aja. Tapi pada saat lu dapet itu terus mau apa? Mau membahas dia begitu? Atau kamu akan menyebarkan kebaikannya saja? Padahal pada saat kamu meninggal, yang layak diomongkan itu adalah kebaikan-kebaikannya. Iya, makanya mending mempergunakan platform tujuannya untuk itu aja lah ya. Itu lebih, itulah yang aku bilang dari kita The Hermansyah, bahwa mulai sampai Arsy itu kita kasih ilmu itu. Oke. Makanya udah bikin konten aja tapi selama kontennya positif. Betul. Oke, terus kalau menurut Mas Anang konten-konten yang pamer kemewahan doang tuh gimana Mas Anang? Oke. Makanya kembali juga kepada sisi bagaimana kita melihat Iya. the person. Oke. Untuk ya sorry itu sih aku tidak mau ngomong orang per orang ya. Iya, oke. Kita masyarakat Indonesia sudah bisa lihat kalau ini orang punya kekuatan mengangkat barang 1 kilo, nggak mungkin dia akan memamerkan kekuatan 1 ton. Oke. Kan nggak make sense. Tapi pada saat dia mampu untuk doing 1 ton, ya menjadi masuk akal. Oh iya, dia berjuang ya. Ambil positifnya aja. Dari perjuangan ya. Iya. Perjuangan dia ya. Terus kalau enggak, terus mau ngomong apa? Iya. Dia mungkin tujuannya baik, ingin, oh gue bisa hari ini begini. Mungkin dia juga, mungkin bukan punya dia, mungkin bareng teman-temannya. Naik kapal mewah tuh kayak gini bro rasanya bro. Lu nggak kepingin bro. Kalau kita positive thinking, diambilnya adalah, iya juga ya. Kapan gue bisa naik pesawat mewah kayak gitu? Gue harus berjuang. Kalau orang bisa ngambil positifnya open mind tadi ya. Karena aku mengambil posisi hari ini, kalau kita tidak mau open mind itu, kita gak akan pernah maju loh. Oke. Karena yang bikin kita maju, kita itu tertrigger, hati kita tertrigger untuk hal positif tersebut. Baru kita mau doing something. Oke. Pada saat kita hanya memikirkan buruknya, kita gak akan doing something. Nggak akan. Karena dia maju. merasa bahwa ya udah gue nggak mampu, terus ngapain sih dipamer-pamer? Loh, kok pamer-pamer sih? Kenapa nggak diambil? Iya ya, dia bisa naik mobil mewah seperti itu, harga mobil 10 miliar. Coba kerjanya apa? Gila dia ternyata bro. Kerjanya bangun pagi subuh sampai baru mau tidur jam 2-3, jam 3 subuh baru tidur. Baru bangun lagi subuh Baru bangun lagi subuh. Setelah sholat malah dia sholat dulu lagi. Aduh. Oke. Enggak, kalau itu yang diambil, betapa ilmu hari itu dia dapat. Daripada dia akan sumpah serapah.
Nyumpahin ya. Apa yang dia dapat coba? Enggak, aku terus bertanya. Kalau aku disuruh milih, ya aku mendingan dapat ilmu dan pahala daripada gua harus dapat sumpah serapah. Mending ambil yang positifnya dari itu daripada kita nyumpahin. Itu dia. Iya. Karena apa? Ini bagian the entertainment business. Kita harus juga memahami bahwa you lihat YouTube, you tinggal pilih kok. You mau yang lihat itu atau lihat yang ini. Oke. Tidak ada urusan pada saat lu dipaksa nonton yang ini, nggak ada loh. Oke. Iya. Dan YouTube adalah diciptakan sama yang punya channel, ya lu pakai aja. Yang penting gue kasih aturan. Aturannya jangan begini, jangan copy barang orang, jangan ini, jangan ono, jangan hasut orang, jangan sara dan macam-macam. Udah, lu nggak melanggar ini, aman. Lu lakuin aja. YouTube untuk tujuan yang baik. Makanya tujuan baik lagi. Kayak tadi orang aku sih hampir tidak mungkin menyatakan bahwa ada orang yang ngomong, gua ini orang yang kayanya ratusan miliar, makanya gua beli jam harganya 10 miliar. Ini kayak beli kacang orang, nggak mungkin yang gitu. Aku sih hampir bilang dari 1 juta orang mungkin hampir aku rasa orang punya duit berapapun nggak mungkin cara ngomongnya begitu, karena pasti menimbulkan hal yang nggak akan bagus dan pasti dia nggak akan juga orang nonton. Kenapa? Kok dia ngomong gitu sih? Sombong dengan dia ngomong bahwa bro, gua naik pesawat bro kemarin bro. Pesawatnya kayak gini, keren bro ya. Ya. Tahu-tahu dia ngomong, hari ini gua akan pergi ke Surabaya bro. Gua naik pesawat pribadi. Memang itu pesawat pribadi, bukan pesawat komersial orang. Tapi kan belum tentu juga pribadi dia, pribadi orang lain mungkin. Benar. Iya dong. Iya juga ya. Ini memang pesawat pribadi, iya. Bukan pesawat komersial yang dipakai setiap orang bisa bayar kan. Jadi artinya kalau kita, ya itu aku ya, karena aku bilang bahwa aku coba ingin menggali positifnya saja. Iya, makanya kalau kita open mind justru sesuatu yang negatif aja bisa kita ambil positif ya sebenarnya. Harusnya itu, karena pada saat kita mengambil langkah itu, itu tadi kita dapat ilmu, kita dapat pahala juga, dalam artian bahwa dengan kita senang aja melihat itu, ya itu pahala buat dia, pahala buat kita. Ya, kalau selama dia seneng ya. Iya. Jadi ya cukup berat ya, tapi memang Mas Anang orangnya doyan ngobrol, ternyata seru, dan semoga penjelasan Mas Anang itu bisa memberikan point of view baru ke kalian gitu. Dan gua nyadar kalau Mas Anang ngobrolnya panjang banget dan berat banget, jadi gue langsung lariin ke topik-topik yang ringan aja, yang mungkin pertanyaan dari gua ini gua nggak tahu ya, mungkin Mas Anang pernah ditanya atau enggak, cuma gue berusaha nanya sesuatu yang gimana ya gue bilangnya ya. Jadi intinya tuh pertanyaan ini mungkin kalian kepo, pengen tahu apa sih, kayak misalkan contohnya musisi favorit. Wah gila, anjing gue beribet banget hari ini ya. Musisi favoritnya Mas Anang tuh misalkan siapa? Karena kan Mas Anang itu kan produser, pencipta lagu, beberapa segala macam, penyanyi juga, juri idol. Jadi gue nanya kayak siapa sih musisi favorit Mas Anang Hermansyah sepanjang masa? Rhoma Irama, Iwan Fals, Ebit G.Ade. Itu kenapa tuh 3 nama ini? Nah. Ebit G.Ade karena banyak karyanya mempengaruhi bagaimana aku menulis. Iwan Fals aku juga terpengaruh bagaimana dia jujur dalam berkarya. Rhoma Irama adalah salah seorang yang kuat dalam cita-citanya memegang profesinya. Saya sampai hari ini disebut sampai raja dangdut dunia, bukan itu. Indonesia saja. Dunia. Bahwa dia orang yang benar-benar kuat dengan profesinya. Nah itu, 3 itu ternyata. Terus gue nanya lagi ke Mas Anang, kayak Mas Anang ada nggak sih lagu yang Mas Anang create, yang Mas Anang ciptakan, lagunya viral, hits gitu, tapi sebenarnya Mas Anang ngerasa bahwa enggak, lagu itu gue nggak srek sebenarnya sama lagu itu, tapi kok viral? Gue sempet nanya kayak gitu. Ini sebetulnya kayak malah aku ngomong itu jujur karena seluruh karya yang aku bikin itu memiliki behind story. Nggak ada story, semua ada storynya. Jadi hampir aku bilang bahwa
pencapaianku di karya itu, ya itulah yang harus aku terima. Oke. Dan memang itulah pencapaian yang aku mampu. Jadi itu tidak berhasil atau itu berhasil ke publik, berhasil dan tidak berhasil ke publik hanya hitungan numbers saja. Oke. Tidak bisa lain dari itu. Tapi ngomong kepuasan batin, itu sudah susah. Itu takarannya susah. Nggak ada ilmunya, nggak ada mesinnya, nggak ada apapun. Itu hanya kepuasan pribadi. Itu hanya setiap jadi nggak ada yang Mas Anang bikin lagu ini nggak serak, kok viral ya, nggak ada, berarti semuanya serak ya. Semua serak, karena memang itu kemampuan yang diberi pada saat aku menciptakan karya itu. Dan ternyata tidak ada ya, seorang Mas Anang mungkin bikin lagu emang dari hati lah ya, nggak mungkin bikin lagu asal-asalan gitu, nggak mungkin bikin lagu itu asal ANJAY gitu atau Reza Arab, Oktavian, nggak mungkin asal-asalan. Jadi Mas Anang pasti bikin lagu yang bener, kalau nggak mungkin jadi juri idol juga gitu. Jadi semua lagu Mas Anang itu menurut Mas Anang sudah karya terbaik beliau gitu. Dan ini pertanyaan terakhir dan juga yang akan menutup vlog kali ini ya. Gue sempet nanya, karena kan Mas Anang itu juri idol, gue nanya siapa idol di Indonesia yang Mas Anang sampai sekarang itu menjadi favoritnya Mas Anang selama ngejuri atau selama nonton idol gitu. Gue sempat nanya itu. Penasaran siapa? Langsung aja ini jawaban dari Mas Anang dan yang akan menutup vlog kali ini. Satu aja deh. Siapa? Ini pertanyaan paling gila. Ini aku tahu. Satu aja sebut betul, nama. Betul. Kemal, aku masuk idol jadi juri. Ya. Itu adalah season keempat kalau nggak salah. Iya, itu Mas Indra Lesmana. Setelah bareng Mas Indra sempat, tapi setelah Judika menang. Jadi justru aku sampai hari ini yang merasa melihat seorang idol, terus dia cemerlang, dia bertanggung jawab terhadap profesi, dia bertanggung jawab terhadap karya, dia bertanggung jawab terhadap waktu-waktunya dalam berkarya. Itu seorang Judika. Oh, jadi Judika. Iya, berarti idol favoritnya Sanang adalah Judika. Gila, Mas Judika kita sering main bola. Favoritnya itu ya. Jadi secara as a performer, attitude, semua tanggung jawab, nggak pernah bikin kontroversi apa. Betul. Itu Judika itu hanya kerjanya dia yang mengerti, hanya dia bernyanyi buat menyenangkan orang yang mencintai dia. Iya, bahkan gue pernah MC Judika di Holy Wings dulu pernah perform, dia emang entertainer garis keras. Iya, padahal di situ tuh maksudnya ada penyanyi lain lah ya. Maksudnya kan ada BCL juga pasti. Tapi begitu Mas Judika tuh perform kayak wah, beda sih, penonton tuh kayak iya, maksudnya itu kayak dia. Wow, jadi itu dia diciptakan dirinya, dia itu tanpa sadar bahwa dia menciptakan dirinya sampai hari ini, baik mulai dari dia berdoa, bangun pagi, makan, bergaul, berbicara, itu semua adalah energinya ditujukan kepada profesi dia sebagai seorang frontman penyanyi laki-laki Indonesia. Wah, itu tuh ilmu tuh buat teman-teman idol yang mau ikutan idol. Coba attitude-nya disiapkan dulu. Attitude-nya dia tuh udah begitu. Iya, jangan udah jangan kemana-mana fokusnya ya. Enggak. Jadilah seperti Judika, fokus sama satu hal, jangan bikin banyak-banyak akun TikTok, mungkin jangan kebanyakan main TikTok. Dia nggak mau itu. Ya kan, udah fokus aja dulu. Nggak mau dia. Nyanyi yang bener gitu, jangan bikin kontroversi hubungan dulu. Serius nih, kayak Bang Judika itu yang paling bener. Gitu Judika ya? Itu Pokoknya siap. Terima kasih. Sama-sama. Sehat-sehat terus. Pokoknya Sama-sama. thanks for watching this video and don't forget to like, comment, and subscribe di video selanjutnya. Kocak.